Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semuanya, salam NKRI. Begini ya, menyikapi hal-hal yang sekarang terjadi tentunya membuat juga saya tergelitik untuk memberikan statement ataupun memberikan sebuah unek-unek pribadi. Tapi bukan berlandaskan kebencian. Justru ini berlandaskan karena saking cintanya saya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang notabene saya tidak ingin eh, apa namanya garis keturunan Rasul itu tercemar ataupun diakui oleh yang bukan nasabnya. Jadi kenapa? Jadi begini, banyak sekarang bertebaran baik di YouTube, di TikTok ataupun di media sosial yang lain membahas soal nasab. Yang awal mula terpicu ini dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Dan justru ini bagi saya bagus. Karena kenapa disebut bagus? Untuk meluruskan ataupun untuk memberikan pencerahan terhadap kita yang awam. Kenapa dibilang seperti itu? Agar kita itu tidak buta, agar kita itu tidak bisa dibodohi. Jadi begini, analogi yang sederhana yang saya gunakan seperti ini. Kita simpel aja, jangan pakai bahasa-bahasa berat karena saya bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz dan juga bukan ahli ilmu ya. Hanya seorang awam yang berdasarkan sifat keingintahuan saya. Analogi sederhana seperti ini. Ketika kita mengakui, gini aja. Contohnya saya melamar pekerjaan. Saya melamar pekerjaan untuk menjadi seorang sopir. Dan tentunya hal yang pertama ditanya, mana SIM Anda? Gitu kan? Nah, seketika saya memberikan data saya, yaitu SIM, surat izin pengemudi, pasti ada testing di situ. Testing cara saya mengemudi. Benar enggak? Siapa tahu SIM-nya hasil nembak gitu kan. Siapa tahu ya SIM-nya palsu gitu aja. Nah, ini pun begini, apalagi garis keturunan Rasul. Garis keturunan Rasul itu ya kalau dibilang ini termasuk kalau orang sakral ya. Sebut sakral aja, kalau saya bilang sakral lah. Karena saya saking cintanya terhadap Rasul, saya ingin bermahabbah ataupun ingin benar-benar kepada zuriyahnya. Dan apakah salah bahwa bila ada orang yang mengaku saya cucu Nabi, terus saya bertanya, apa dasar Anda mengaku cucu Nabi? Nah gitu kan, dasarnya apa? Dia buka data A, B, C. Dan terakhir yang paling tes DNA. Nah jika dia benar cucu Nabi, syahih, ataupun ada data bukti yang konkret, nah di situ mungkin ya benar dia bernasab langsung ke Nabi. Seketika tidak pun itu bukan jadi masalah buat saya, karena tugas manusia menghormati sesama bukan karena nasabnya, tapi terhadap siapapun adab manusia. Sesungguhnya begini, terhadap yang umurnya di bawah, terhadap sesama ataupun yang lebih tua, kita harus memiliki adab, sama-sama menghormati. Kalau orang Sunda bilang itu begini, falsafah Sunda bilang itu hormat kasahandapun. Nah, hormat kasahandapun itu kitaheun, nah gitu kan. Jadi menghormat untuk jadi pesuruh ataupun untuk kita berbagi rezeki, gitu aja lah. Nah, dalam bahasa kasar, menghormat ke sesama. Kalau dalam bahasa Sunda harusnya seperti ini. Ngahormat kasasama teh keur batur keung, keur pibatureun. Jadi
menghormat sesama itu untuk teman, curhat, teman, ya dalam waktu kita sharing ilmu untuk ke orang yang lebih tua yang ada di atas kita. Kalau dalam falsafah pepatah Sunda, ngahormat ka saluhureun teh keur pentaeun, nah kan, yang keur tanyakeun. Jadi intinya menghormat ke yang lebih tua itu untuk menimba ilmu, menanyakan, dan juga untuk kita meminta apa, nasihat, pandangan, yang seperti itu, bukan hanya sekedar dari dunia. Jadi kita itu sebagai manusia tidak harus memiliki latar belakang A, B, C, D, tapi wajib hormat kepada siapapun. Dan saya hanya berpegang pada perintah Allah begini, ataupun wahyu Allah. Wahyu Allah berkata, Allah memandang umatnya tidak berdasarkan harta, pangkat, jabatan, kehidupan, atau apapun, tapi tergantung terhadap isi hatinya, kebersihan hatinya, akhlakul karimahnya. Nah, gitu kan. Nah, justru seperti ini. Sekarang banyak doktrin katanya yang saya dengar, yang saya lihat, yang saya tonton pun seolah-olah beliau-beliau ini membanggakan diri. Nah, seketika ditanya, seharusnya tesis ilmiah itu dijawab lagi dengan ilmiah, bukan dengan doktrin yang sama sekali kalau menurut saya itu yang awam, menyesatkan. Menyesatkannya ya begini. Ada yang berkata satu habaib, ya, satu habaib ataupun satu keturunan Rasul yang gila itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Sedangkan pesan Nabi, pewaris Nabi itu adalah alim ulama yang justrunya alim dan berilmu. Dan saya juga ada menonton YouTube yang menurut saya bagus. Karena kenapa? Beliau menganalogikan, saya lupa namanya, mohon maaf ya. Beliau menganalogikan mulia mana? Manusia dengan malaikat kalau dari zat yang diciptakannya. Beliau menganalogikan malaikat dan Nabi Adam. Iya, kalau secara zat, cahaya itu lebih tinggi daripada tanah. Tapi kenapa malaikat disuruh sujud kepada Adam? Karena Adam dibekali ilmu oleh Allah. Jadi itu. Jadi ilmu yang membuat orang ataupun manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Nah, sekarang doktrinnya seperti ini. Banyak doktrin-doktrin yang menyesatkan kalau menurut saya. Percuma kita ibadah, percuma kita ini dan itu. Ibadah, sholat. Kalau kita menyakiti habaib, luar biasa kalau menurut saya. Jadi di sini banyak kontradiksi antara wahyu Allah. Jadi kontradiksi antara ayat-ayatnya kalau doktrinnya seperti ini. Karena yang saya pelajari dan saya yakin, ayat-ayat Allah tidak akan pernah kontradiksi dengan ayat-ayat yang lainnya. Nah, seperti itu. Justru dasar saya dan mungkin Kiai Imaduddin juga dan sebagian yang menanyakan tentang keabsahan nasab-nasab mereka itu bukan dari benci, tapi dari rasa cintanya kepada Rasul. Karena tidak ingin nasab Rasul yang begitu mulia itu diakui oleh sembarang orang. Nah, gitu aja. Itu diakui oleh sembarang orang. Tidak. Jadi jika ada seseorang yang mengaku, jangankan mungkin para habaib, misalkan jika saya mengaku saya turunan Rasul, itu wajib dipertanyakan. Mana dasarmu mengaku? Atau buktimu mengaku dzurriyyah Rasul? Saya harus membukakan data, mungkin manuskrip, ya kan? Dan setelah saya pelajari juga, saya sering nonton gitu kan, dari berbagai sumber. Ya. Ternyata nakobah yang ada bahkan di Yaman pun menafikan bahwa nasab Ubaidillah itu tersambung pada Nabi. Dari
nakobah Maroko, nakobah yang ada di Jordan juga gitu kan, di Mesir itu sama, hampir ya kalau dibilang hampir 70% menafikan. Dan ada yang bilang tanah Sunda itu milik mereka. Ini luar biasa kalau saya bilang, benar-benar menyedihkan. Karena dalam sejarah aja, maaf ya, seluruh Nusantara itu adalah Sunda. Jadi Sunda itu sebetulnya bukan suku, tapi apa? Bangsa. Karena ada Sundaland, Sunda besar dan Sunda kecil. Nah, akibat datang penjajah dipecah-pecahlah kita. Seperti itu kan sejarahnya. Dan sampai sekarang dalam ilmu geografi, Nusantara masih terkenal dan dikenal dengan nama Sundaland. Saya sedih ketika ada orang yang menanyakan, kok malah malah dibalik harusnya bukan balik dicaci, balik dihujat kalau mereka ini benar zuriyah Rasul, karena Rasul tidak mengajarkan itu. Gitu aja, Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Justru seketika orang bertanya, dia membawa data ilmiah, harusnya dijawab lagi dengan data ilmiah. Tesis dijawab dengan antitesisnya, gitu kan seharusnya. Jadi mohon untuk semua yang ramai masalah nasab ini, jika ingin selesai dengan damai, hadirlah gitu, ataupun buktikanlah agar kami yang awam ini mengetahui betul. Dan jika Anda tidak tersambung dengan Nabi sekalipun, gitu kan, yang penting satu, Anda benar-benar berdakwah dan Anda benar-benar berilmu. Kami pasti taati, kami pasti mengikuti. Tapi kalau doktrinnya caci maki, curut lah, kandang kebo lah, inilah itulah, ini yang saya katakan di luar jalur. Ingat ya, Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam bukan rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi harusnya para kiai ataupun yang mengaku-ngaku cucu Nabi itu mengajarkan ajaran rahmat, ajaran keselamatan. Mungkin yang dibedah seharusnya, kalau menurut saya lebih baik membuka bab wudu setiap pengajian, membuka bab ya walaupun dasar, tapi setidaknya dia membuka ilmu, bukan membanggakan nasabnya sendiri, bukan memberikan doktrin. Itu lebih bermanfaat bagi yang belum tahu, mungkin jadi tahu, bagi yang sudah tahu mungkin mengingatkan agar tidak lupa. Dan perlu Anda ketahui, Allah itu memberikan filosofi. Seketika kalau Anda benar cucu Nabi ya, Anda mesti paham. Allah itu memberikan filosofi dalam kelahiran Nabi. Filosofinya seperti apa? Begini, seketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini, seketika beliau lahir dari rahim ibunya, keluarlah cahaya yang gilang gemilang sampai lampu-lampu orang-orang Majusi padam. Inilah filosofinya. Harusnya seperti ini. Seketika Anda mengucap dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu harus padam lampu-lampu kesombongan, keujuban, ketakaburan, keriaan dalam diri. Maka terpancarlah Nur Muhammad. Maka disitulah lahir Nur Muhammad yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Gitu aja. Jadi tolonglah, jika Anda benar mengaku cucu Rasul, buktikan dengan ilmiah bahwa benar Anda itu cucu Nabi. Agar apa?
agar kami tidak ragu, karena ada tesis gitu kan, ada tesisnya Kiai Imaduddin, dan ini pun juga diakui oleh nakobah-nakobah yang ada di daerah Arab sendiri. Dan yang saya tahu bahwa keturunan Nabi itu bukan Habib, tapi Syarif dan Sayyid. Kalau laki-laki Sayyid, perempuannya Sayyidah. Kalau yang laki-lakinya Syarif, yang perempuannya Syarifah. Itu. Jadi jika Anda mengaku cucu Rasul, buktikan. Dan jika itu pun tidak terbukti Anda menyambung, ya alhamdulillah. Kalau tidak terbukti Anda tidak menyambung, sanad Anda menyambung kepada Rasul, maka akuilah dan bertobatlah. Karena kenapa? Karena orang yang mengaku-ngaku nasab orang lain, apalagi nasabnya Rasul, sesungguhnya Anda telah berkhianat pada Rasul itu sendiri. Dan kami tidak akan menghina, mengejekmu, karena dilarang dalam Islam saling menghina. Jadi orang Sunda berkata begini, utak tongo walang taga roh peti kegodongan sadayana tunggal makhluk Allah. Lain hinangan tapi pujian. Yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari salah, tidak akan pernah luput dari khilaf. Dan ingat, walaupun itu cucu Nabi sekalipun, jikalau salah, tetap harus diingatkan. Karena bukti cinta kepada Rasul. Seketika cucu Nabi itu bersalah dan kita tidak mengingatkannya, apa pertanggungjawaban kita kepada Rasul nanti? Kalau dipinta pertanggungjawaban oleh Rasul, kamu mengaku cinta padaku, tapi kau biarkan anak cucuku dalam kehilafan, kau khianat padaku. Gitu aja. Oke, dari saya cukup sekian. Karena mungkin saya hanya mengungkapkan apa yang saya inginkan, yang saya ingin tahu. Gitu kan. Jika ada yang membuli pun saya nggak masalah. Karena mohon maaf, saya bukan kiai, bukan ulama, saya bukan ustadz. Saya hanya seorang biasa yang ingin mengetahui keaslian siapa-siapa saja sih yang benar cucu Rasul itu sebenarnya. Dan mohon maaf, saya tidak akan pernah mengkultuskan siapapun, walaupun itu benar sanadnya tersambung pada Rasul. Seketika beliau berilmu, saya akan mengikutinya. Tapi jika dia tidak berilmu, walaupun dia sanadnya tersambung pada Rasul, mohon maaf, saya akan tetap menghormati, tapi tidak akan mentaati. Karena menghormati itu wajib, tapi mentaati tidak wajib. Itu dari saya, Abah Cepot, seorang gila yang haus akan kebenaran. Oke, billahi fisabilil haq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.